cucu nggak ada di rumah. Alasan mau belanja, motornya ada di rumah, mobilnya nggak kemana-mana. Ya udah deh, terpaksa datang ke majelis taklim. Alhamdulillah. Pertanyaannya, kita hari ini ada di posisi yang keberapa, Bu? Jujur, yang pertama, yang kedua, ketiga, atau yang keberapa? Ya? Yang hadir datang, mudah-mudahan. Nah, mudah-mudahan semuanya ada di posisi yang pertama ya. Kalaupun ada di posisi yang keempat, ya alhamdulillah masih bisa datang, dan mudah-mudahan nanti akan ketagihan datang ke majelis taklim. Karena biasanya di sini adalah di posisi yang pertama, suka rajin datang ke majelis taklim. Kalau disapa biasanya suaranya paling kencang. Apa kabarnya hari ini? Wah, alhamdulillah luar biasa. Itu mah kalau di TKA salam, Bu. Alhamdulillah. Udah nih, baru kita buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah, petunjuk, rahmat, kasih sayangnya, maghfirah, ampunan Allah dimanapun dan dalam kondisi apapun. Sholawat dan salam mari kita senantiasa haturkan kepada qudwatun hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in hingga kita yang mengaku pengikutnya, insya Allah diberikan istiqomah untuk berada di barisan terdepan. Di barisannya terdepan nih ya Bu ya, bukan ngumpet terus. Jadi ketika ada Rasulullah dihina, dicaci, Islam dilecehkan, barisannya terdepan. Dan mudah-mudahan kelak kita merupakan hamba-hamba Allah, umat Rasulullah yang akan mendapatkan sholawat syafaat di padang mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para nini sepuh. Nini sepuh ya. Karena kalau di Asalam ini banyak Bu, perlu disebutkan satu persatu. Para ustazah, di situ saya lihat ada guru kita Bu Haja Sudiono. Nah, ya. Betul hadir ya Bu Haja ya. Ada siapa lagi Bu Haja? Oh, Haja Bu Haja Yus. Terus siapa lagi nih? Bu Haja Ramlan ada? Ya. Dan para ibu-ibu yang berbahagia. Kemarin saya itu di WhatsApp sama tim. Pak Henry, hari Kamis mesti datang ke Bogor untuk ngajar training. Berarti hari ini pilihannya berat kan? Karena kalau hitung-hitungan duniawi di sana lebih gede. Tapi alhamdulillah berkat doa dari ibu-ibu sekalian, mantep saya bilang. Gak bisa bos,
Udah ada jadwal dengan MTA Salam. MT-nya aja Pak yang suruh geser, enak aja loh, geser-geser MT orang. Ini MT udah rutin setiap hari Kamis, sedangkan Dikau baru ngabarin kemarin. Padahal saya sudah bilang sama tim jauh-jauh hari itu di awal Agustus, akhir Agustus, saya bilang, bos, kalau ada pelatihan training tolong di-schedule-kan bukan di tanggal 7 karena udah ada jadwal dengan MTA Salam. Karena yang namanya mengisi kajian itu buat saya bukan hitung-hitungan, Bu. Nggak bisa dinilai dengan yang namanya rupiah. Ya, ini adalah sebuah amanah dan kewajiban setiap muslim. Kata Rasul kan, nahnu du'at qabla kulli syai'. Bukan kata Rasul, itu ada pepatah di Arab. Kalau kata Islam itu balighu anni walau, iya, sampaikan kepada walau satu ayat. Wal asr innal insana lafi hus illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis. Jadi yang namanya berdakwah, syiar itu adalah kewajiban kita. Dan Allah itu sudah membeli tuh para asatid, para kaum muslimin. Ya, sudah membeli dengan sesuatu yang tidak dinilai, yaitu surga dan ampunannya. Jadi mantep lah udah hadir di sini. Nanti kalau enggak kasihan tuh MTA Salam. Ntar saya didoain lagi. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini temanya adalah belajar melepas apa? Kemelekatan, susah amat ngomongnya. Kemelekatan di dalam ini sengaja temanya dipilih agar kita itu ketika membaca temanya itu terngiang-ngiang di kepala. Ini temanya kok judulnya aneh-aneh tapi nyata. Biasanya kan mencari ampunan Allah, menjadi anak yang soleha, berbakti kepada orang tua tuh. Sekarang kok judulnya belajar melepas kemelekatan dalam diri. Mungkin yang hadir di sini bertanya-tanya, artinya apa ya? Maksudnya apa? Namun sebelum sampai di sana, ya Ibu, sebelum sampai di sana saya mau bercerita tentang sesuatu. Siapa yang hadir di sini pernah melihat monyet? Kembaran. Ini pertanyaan serius nih, pertanyaan serius. Siapa yang hadir di sini pernah melihat monyet? Ngacung tangan kanan. Gitu. Pernah ya? Nggak mungkin nih nggak pernah melihat monyet. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menangkap seekor monyet? Kasih makan pisang, terus datang ditangkap. Yakin berani nangkap monyet? Oke, ada ide lain nggak? Bagaimana caranya nangkap monyet? Pokoknya kalau kajian sama saya mesti interaktif. Saya nggak mau ngomong sendiri. Monyetnya diracun. Nanti ibu dapat kena pasal, masuk penjara kalau monyetnya diracun. Karena monyet termasuk hewan yang dilindungi. Kejam banget MTA Salam, monyetnya harus diracun. Ini biasanya main racun nih di rumah nih ya. Iya Bu. Oh, dikasih umpan terus dikasih jaring ya.
Jawabannya betul semua. Ya, jawabannya betul semua. Tapi ada cerita gini, cara sederhana menangkap monyet itu, kita siapkan toples. Tahu toples? Ya, toples berleher, punya leher, toples yang agak tinggi ke atas. Kebayang nih sampai sini. Kemudian kita taruh toples berleher panjang itu di sebuah tempat. Kita ikatkan, kita ikat di tanah atau di sebuah pohon. Kemudian masukkan ke dalam toples itu buah-buahan kesukaan monyet. Bisa pisang, apel, dan macam-macam, masukkan. Kebayang nih Bu? Tunggu beberapa saat. Monyet datang karena melihat ada pisang, ada buah-buahan. Apa yang dilakukan monyet? Apa yang dilakukan? Tergiur nggak? Ada makanan gue itu, kata monyet, dan tidak berbayar alias gratis. Ini paling suka nih monyet nih dengan makanan yang diambil, dimasukkan tangannya, kemudian digenggam pisangnya. Apa yang terjadi? Monyet nggak bisa melepaskan dari jebakan tersebut. Ya, toples leher kan ada ya, toples yang ada leher tuh. Yang mau dipraktekin boleh. Monyet masukkan tangannya, menggenggam buah-buahan, dan pada saat itu monyet tidak bisa lepas, tertangkap. Mungkin ada nih yang bertanya, Pak Ustadz, sebenarnya monyet itu bisa lepas. Gimana cara monyet lepas? Gimana? Lepas aja pisangnya ya. Berarti yang tangannya tadi digenggam gini, monyet itu harus melepas. Ketika dilepas, dia bebas dari toples atau dari jebakannya. Akhirnya tidak tertangkap oleh pemburu. Namun yang terjadi ternyata sang monyet itu tidak mau untuk melepaskan makanan yang sudah dia dapat. Udah capek-capek kok dilepasin. Sudah dengan ikhtiar ngerogohkan tangan masuk, kurang lebih gitu ya, ke dalam, nyampe, udah dengan upaya, kok udah dapat kok dilepasin. Bahkan boleh jadi itu monyet sudah berlatih dulu sebelumnya tuh Bu. Ya udah berlatih, udah latihan. Kebayang nggak sampai sini? Kebayang? Begitupun dalam hidup. Dalam hidup, terkadang dalam hidup kita itu susah untuk melepaskan sesuatu. Kalau melepaskan itu sakit nggak Bu? Sakit nggak? Ya, digantung. Apalagi kalau nggak ngomong-ngomong ya. Melepaskan itu sakit banget. Udah berbulan-bulan, bertahun-tahun memperjuangkan. Kenapa harus dilepas Ustaz? Ya? Nggak ngomong lagi. Saya nggak tahu tuh arahnya kemana ya.
Jadi begitupun dalam hidup. Akhirnya karena kita tidak bisa untuk melepaskan sesuatu, itu membuat kita jadi sulit sendiri dalam hidup. Membuat kita, kalau kata anak sekarang, anak-anak cucu kita, ini nenek nggak move on nih, nggak bisa move on, dan akhirnya kita terbelenggu. Percis bagaimana monyet itu terbelenggu, tidak bisa melepaskan dari jebakan. Jadi melepaskan itu terkadang atau seringkali memang menyakitkan. Terbayang nggak? Saya yakin kita di sini pernah luka. Ya, luka, pernah jatuh, tergores, kena pisau gitu kan ya, apalagi tergoresnya dalam. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita kasih antiseptik, kemudian kalau masih lukanya lebar kita kasih perban. Ya, perban. Selang seminggu apa yang kita lakukan terhadap luka tersebut? Kan udah kasih antiseptik, Bu. Ya. Ada yang melekat di luka itu, yang namanya perban. Kita mau biarkan nggak perban itu lama terus menempel di luka kita? Karena kalau nggak dibuka-buka, kalau tidak dilepaskan, tidak ditarik, apa yang akan terjadi? Bisa jadi lukanya itu sembuh, tapi nambah parah, bisa jadi infeksi karena tidak ada udara yang masuk. Apa yang mesti kita lakukan? Lepas itu perban. Meski kita bayangkan tuh ya, perban itu menempel di kulit kita, di luka kita, bahkan menempel di bulu-bulu halus kita. Kita sudah bisa membayangkan, merasakan sakit banget. Tapi kita mesti melepas itu. Agar apa? Agar kita oleh karena itu, jangan terlalu melekat pada sesuatu. Apa? Jangan terlalu melekat pada sesuatu. Jangan melekat kepada benda. Karena benda akan rusak, akan hilang. Kalau kita terlalu melekat kepada benda, yang terjadi adalah kecewa. Kalau sewaktu-waktu itu rusak. Jangan terlalu melekat kepada seseorang. Bu, jangan terlalu melekat kepada seseorang, apapun namanya, mau pasangan, mau anak, mau cucu, mau pacar. Emang masih ada yang punya pacar? Jangan terlalu melekat, karena seseorang itu bisa datang dan pergi dalam kehidupan kita. Jangan terlalu melekat pada jabatan ataupun posisi. Karena posisi itu bisa datang dan pergi, dipergilirkan dalam kehidupan kita. Makanya jangan lama-lama jadi pejabat kejauhan, Bu. Kita ngomong yang di sini aja. Jangan lama-lama jadi ketua BKN. Jangan lama-lama jadi ketua MT. Jangan lama-lama jadi pimpinan majelis taklim. Repot kalau sudah melekat. Ketika kita melihat ada sesuatu yang lebih baik di antara kita, kita melihat mungkin ada yang lebih pintar, ada yang lebih pandai, ada yang lebih cerdas. Karena itu udah melekat,
kita anggap mereka itu bisa jadi bukan sebagai teman, tapi bisa jadi menjadi lawan, menjadi pesaing. Karena kenapa? Karena kita sudah melekat pada sesuatu. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tuh, pada punya handphone ya atau punya Quran, buka surat Al-Hadid ayat 20. Yuk, Al-Hadid ayat 20. Sudah ketemu? Al-Hadid ayat 20. Sudah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya laibu wa lahu wa zinatu wa tafahurum bainakum. Al-ayat. Artinya apa? Silakan dibaca, Bu. Bu Haja dibaca pakai mic artinya. Ya, makasih Bu Haji. Sesungguhnya ketahuilah, tuh Allah kasih kabar kepada kita. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan di dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga-bangga di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Jadi kehidupan dunia itu sementara. Kita melekat kepada benda, kepada seseorang, kepada posisi jabatan, dan itu semua adanya di dunia. Yang melekat itu bisa jadi menghantarkan kita menuju keridhaan Allah ataupun sebaliknya tuh. Karenanya jangan terlalu bangga ketika kita punya harta yang berlimpah. Kalau dengan harta itu tidak menghantarkan kita untuk semakin kenal Allah, semakin dekat kepada Allah. Jangan terlalu bangga kalau kita punya keilmuan yang luas, keilmuan yang tinggi. Kalau keilmuan itu tidak membuat kita semakin kenal kepada pencipta kita. Kalau keilmuan itu tidak membuat kita semakin tawadu, makin tinggi gelarnya apa, macam-macam tuh gelar keduniaan. Dokter Randes, S1, S2, Master, S3, dokter, profesor. Ada ustadz, ada kiai, ada ajengan, ada berbagai macam tuh. Nggak boleh bangga kalau dengan itu membuat kita sombong. Dan dengan itu nggak membuat akhlak kita itu baik di mata Allah dan di mata orang banyak. Justru membuat dengan itu semua seperti pepatah ilmu padi, semakin menguning semakin. Jangan pernah bangga punya anak, punya cucu
yang ganteng, yang tampan, yang cantik, rupawan. Kalau hanya mereka itu hanya enak dilihat dan dipandang. Ya. Justru kalau anak cucu keturunan kita itu tidak membuat kita semakin mengenal Allah, semakin bersyukur diberikan titipan berupa anak, cucu, dan keturunan, dan kita tidak mampu membuat mereka agar lebih kenal siapa penciptanya, itu bisa menjadi fitnah loh. Betul nggak? Karena dalam Al-Quran, kedudukan seorang anak itu minimal ada 4. Ada, nanti next suatu saat kalau kita bisa berjumpa lagi kita bahas. Ada anak itu yang berkedudukan, karena terkadang kita sebagai orang tua juga melekat nih kepada anak. Sampai-sampai kita, nauzubillah, melakukan perbuatan yang dibenci, tidak disukai oleh Allah karena cinta dan sayangnya kita kepada anak dan cucu loh Bu. Makanya perlu diingat, kedudukan seorang anak dalam Al-Quran itu minimal ada 4. Yang pertama, anak itu sebagai qurrata a'yun. Itu dalam surat Al-Furqan ayat 41. Bapak Ibu bisa melihat. Doanya hafal kita. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini idaman. Idaman. Kalau anak kita, cucu kita qurrata a'yun, maka insya Allah akan ada saling mengingatkan tuh ketika masing-masing berbuat. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh melekat kepada sesuatu termasuk anak, cucu, dan keturunan kita? Karena dalam Al-Quran anak itu bisa juga menjadi yang namanya zinatul haya. Itu Al-Kahfi ayat 46. Zinatul haya itu tadi yang baru kita bacakan. Itu perhiasan. Indah ya. Aduh Bu, cucunya cantik banget. Aduh Bu, cucunya ganteng banget. Dan kita berbangga-bangga memberikan mereka perhiasan-perhiasan, pakaian yang bagus, penampilan yang bagus. Tapi kita lupa, apakah anak cucu kita sudah kita berikan sarana, apakah kita sudah mendidik mereka untuk menjadi anak-anak dan cucu-cucu yang kenal siapa Tuhannya, kenal siapa nabinya, dan bisa baca kitabnya tuh. Yang kedua, yang ketiga, anak dalam Al-Quran juga bisa menjadi fitnah. Fitnah. At-Takabun ayat 15 tuh buka nanti. Fitnah. Apa? Dalam kehidupan kita sering banget ya. Anak itu yang bukannya enak, sejuk dipandang. Maaf ya, anak kita melakukan perbuatan yang tercela. Ya, anak kita nauzubillahi min zalik kena narkoba, pergaulan bebas, perilakunya tidak santun kepada kita. Itu namanya apa? Bisa jadi anak itu menjadi fitnah. Dan yang terakhir, yang keempat, nih nauzubillah summa nauzubillah, jangan sampai anak itu menjadi, bahasa Al-Quran adalah adun. Surat At-Takabun ayat 14. Kalau tadi 15, nih ayat 14. Adun. Yang artinya apa adun? Musuh. Musuh.
Bu, yang udah kita kandung 9 bulan, buat kita susah tidur ya. Kita sapi selama 2 tahun, kita kasih makan, kita didik, ternyata menjadi musuh buat kita. Dan ini nyata. Kalau Al-Quran bilang, lihat kisahnya Nabi Nuh. Ya, anaknya namanya siapa? Kan? Wahai anakku, yuk naik ke kapal bersama ayah. Betul enggak? Wahai anakku, naik ke kapal bersama ayah, nanti kamu akan tenggelam. Apa kata sang anak? Naik ke kapal itu bukan dalam artian naik ke kapal itu yang pertama. Yang kedua, ayo ikut ayah. Beriman kepada Tuhan yang ayah imani. Apa kata Kanan? Enggak ayah, aku enggak mau ikut sama kamu. Dan dengan pedenya dia bilang, aku akan naik ke atas gunung, ke atas bukit yang lebih tinggi, sampai nanti air tidak akan bisa menenggelamkan. Apa yang terjadi Bu? Apa yang terjadi? Karena itu hadirin, Bu, kita perlu belajar ya, belajar untuk bisa melepaskan sesuatu dalam diri kita. Bagaimana caranya? Sebelum sampai di sana kita diingatkan tuh, Bu. Diingatkan oleh sebuah hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Ini hadis riwayat Abu Daud. Kata Rasul, hampir saja kalian itu akan dimangsa oleh bangsa-bangsa di sekitar kalian, bagaikan lauk yang ada di hidangan. Sahabat ada yang nyeletuk, ya Rasulullah, apakah pada saat itu jumlah kita sedikit? Kata Rasulullah apa? Lah tidak, justru pada saat itu jumlah kalian itu banyak. Akan tetapi kalian itu bagaikan apa? Buih di laut, mudah terombang-ambing. Ya, tidak ada persatuan di antara kalian. Allah cabut rasa takut dari dada musuh-musuh kalian, dan Allah menanamkan penyakit ke dalam hati kalian. Kata Rasul, penyakit apa? Penyakit itu yang dinamakan dengan al-wahan. Pernah dengar? Pernah kan? Al-wahan. Sahabat bertanya, al-wahan itu apa ya Rasulullah? Al-A-L-W-A-H-N. Al-wahan. Sahabat bertanya, al-wahan itu apa ya Rasulullah? Karena para sahabat juga baru dengar, baru tahu. Kata Rasulullah, al-wahan itu adalah hubbud dunya wa karomatul. Artinya apa al-wahan itu? Terlalu cinta kepada dunia sampai-sampai kalian takut terhadap yang namanya apa? Kematian. Ini artinya kan melekat. Kalian cinta dunia sampai-sampai kalian itu takut dengan kematian. Ada sebuah quote nih Bu, yang membuat saya tersentuh nih. Sekarang kan zamannya quote, tahu quote? Bahasanya kata-kata mutiara.
Ada kata-kata mutiara berkata seperti ini. Ini bukan hadis ya, kata-kata mutiara. Terlalu pusing kita memikirkan dunia sampai-sampai kita itu nggak sadar kalau kita saat ini sedang mengantri untuk meninggalkannya. Saya baca ini speechless loh Bu. Terlalu pusing kita mikirkan dunia sampai-sampai kita itu nggak sadar kalau saat ini nih, sekarang nih ada di kajian di majelis taklim, kita itu sebenarnya sedang ngantri untuk meninggalkan dunia. Dan luar biasanya tidak pakai nomor urut. Betul nggak? Meninggalkan dunianya itu nggak pakai nomor. Kalau pakai nomor urut nih kan saya belakangan nih di sini. Betul nggak? Kenapa Ustadz belakangan? Usia saya paling muda 40 tahun. Kelahiran 83, 40 tahun. Ibu-ibu berapa? Kalau dari wajahnya ada yang 35. Ibu nganggur. ya Bu. Ya. Kalau berdasarkan nomor urut, saya nih yang paling belakangan di sini nanti kalau dicabut. Yang paling duluan siapa? Ya jujur aja di sini yang kelahirannya paling senior itu paling duluan. Tapi ternyata yang namanya kematian itu, meninggalkan dunia itu pakainya nomor cabut. Nggak peduli muda, tua, anak-anak. Kalau takdirnya saatnya dicabut aja tuh sama malaikat maut. Kita capek-capean artinya apa? Kita capek-capean mengumpulkan sesuatu yang akan kita tinggalkan. Kita capek-capean membesarkan anak, cucu, kasih makan, kasih minum, kasih fasilitas, akan ditinggalkan. Kita capek-capean mengumpulkan harta, rumah, mobil, kendaraan, ditinggalkan tuh. Lalu pertanyaannya, ada nggak yang abadi? Kalau ada yang sementara, pertanyaan kita, ada nggak yang abadi? Ada nggak Bu? Ada nggak yang abadi? Yakin nggak ada? Ada nggak yang abadi? Harta abadi nggak? Bu Haja, kita sampai jam berapa ya? Kita sampai jam berapa? Sampai jam 11 ya? Oh 5 menit lagi nih berarti. Lanjut. Ada yang pakai gelang. Gelang tuh abadi nggak? Gelang emas abadi nggak? Yang ada di dalam dompet abadi nggak? Anak cucu kita abadi nggak? Suami kita abadi nggak? Yakin ini nggak abadi? Yang kita doakan ya guru kita almarhum Ustadz Masud dapat tempat yang terbaik di sisi Allah. Berarti sepakat sementara. Sepakat. Yang ada di dunia ini ada nggak yang abadi? Lah kita duduk di sini buat apa Bu? Jadi kalau ada yang sifatnya sementara yang akan kita tinggalkan, berarti ada lawan kebalikannya, sesuatu yang abadi yang akan kita bawa pulang. Apa namanya? Amal soleh kita itu yang kita bawa pulang. Bahkan ada amal soleh, ada amal salah. Itu dua-duanya dibawa pulang bukan? Ya nanti kita masuk surga dan neraka, salah satu ukurannya adalah
seberapa banyak amal soleh yang kita bawa pulang, bukan? Jadi kalau gitu buat apa nih Ustaz kita ngumpulin harta? Berguna. Buat apa kita punya anak cucu? Berguna. Kalau kita sandarkan itu semua kepada Allah. Kalau semua harta, anak, fasilitas yang kita miliki tidak membuat kita lupa dengan Allah, itu yang akan menjadikan abadi nanti. Bu, itu kenceleng amal, kotak amal tuh kenceleng yang lewat di depan mata kita, itu yang abadi loh. Tapi terkadang justru ketika kita mau masukkan kenceleng, itu berpikirnya rumit dan memilihnya itu banyak. Ya Ustadz, belum ada, ya mudah-mudahan diadakan. Kenceleng itu yang abadi loh, yang sering akhirnya maaf ketika lewat di depan kita itu kita nggak merasa bersalah kalau lewat aja tuh. Biar lewat nih, lewat, ayo lewat. Izin dulu toilet. Padahal itu yang abadi, yang mengantarkan kita. Itu abadi. Yang kita wakafkan ke Masjid As-Salam, itu yang abadi. Walaupun sekarang kubahnya udah berubah, jangan khawatir, udah tercatat di hadapan Allah dan malaikat, gak akan berkurang di sisi Allah. Gimana nih Ustadz? Itu ubinnya udah ganti As-Salam, saya kan waktu itu wakaf, waktu pas kubahnya masih hijau, belum ada AC. Tenang aja, masa hitung-hitungan kayak gitu sama Allah? Sudah tercatat, bukan hanya karena itu gak ada, tapi secara ruhnya ada. Dan itu akan menjadi amal ibadah yang akan sampai kita kepada, kan 3 amal ibadah kan yang akan kita bawa dan semuanya terputus. Yang pertama apa? Amal sodakotun jariyah. Yang kedua, al ilmu biyadi, ilmun biyadi, ilmu yang Yang ketiga, waladun Jadi anak itu akan menjadi investasi kita, Bu, dunia akhirat. Kalau kita mendidik, merawat, menjaganya dengan baik. Lalu bagaimana cara kita agar kita bisa belajar mampu untuk melepaskan diri dari kemelekatan? Kalau saya sih bilang gini, kalau yang udah saatnya keluar mah dikeluarkan aja, nggak usah ditahan-tahan. Bu, kalau sesuatu itu udah mesti keluar ya, nasabnya sudah cukup, ukurannya jumlahnya cukup, keluarkan, nggak usah ditahan. Kalau ditahan nanti bisa jadi Allah akan mengeluarkannya dengan cara-caranya Allah, yang terkadang membuat kita semakin. Yang pertama, agar mampu untuk melepaskan kemelekatan kita pada dunia, kita perlu belajar yang pertama, sadari bahwasanya tidak ada yang abadi di dunia ini. Itu langkah pertamanya. Harta, tahta, kesuksesan, popularitas, itu semuanya hanya titipan. Jadi sewaktu-waktu kalau dititip akan diambil oleh pemilik. Siapa yang memiliki? Bu, yang jadi masalah itu ya, yang berat, kenapa kita berat untuk melepaskan? Karena kita menjadikan titipan itu sebagai hak milik. Paham? Bu, titip ya. Waduh, gelasnya cakep banget nih. Saya baru ngeliat gelas kayak gini. Di rumah nggak ada. Mahal ini gelas kristal. Bentuknya lucu. Titip ya, Bu. Oh baik. Ketika kita dititipkan, apa yang perlu kita lakukan terhadap titipan?
simpan dengan baik, menjaga, merawat ya, agar jangan sampai rusak, jangan sampai kita jaga, kita rawat. Titip ya Bu, sebulan aja. Karena di MT baru beli gelas baru, nggak ada tempatnya. Titip sama ibu. Wah, baru beli gelas baru. Sebulan ternyata lupa. Udah dititip, terus kita taruh nih ya, karena bagus di rumah kita, ruang keluarga. Kita lihat tiap hari, indah ya, cantik ya. Dan kita belum punya gelas kayak gini. Lama kelamaan apa? Yang tadinya titipan, akhirnya kita merasa apa? Menjadi hak milik, memiliki. Sampai-sampai ketika diminta marah. Kapan nih? Emang pernah nitipin gelas? Apa buktinya? Ya cuman gelas aja, masa pakai surat pernyataan ya Bu? Pada hari ini MTA Salam menitipkan kepada Ibu Anu gitu kan. Karena yang tadinya dititipkan merasa kita miliki. Itu yang membuat kita sulit untuk melepaskan. Lah justru disitulah ujian dunianya kan. Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Allazi khalaqal al-mulk ayat 2 al-mulk. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu. Allah ciptakan kehidupan kematian agar bisa tahu mana yang paling baik amalannya. Dititip. Dijaga nggak, dirawat nggak? Kalau tidak nanti akan ada hitung-hitungannya ketika berjumpa dengan. Jadi sadari bahwasanya semua adalah titipan. Karena titipan jangan menjadi hak milik. Wah, kalau di sini yang pernah kerja ngantor ya, yang pernah kantoran, dititipi mobil dinas, dititipi kendaraan dinas, baju dinas. Karena dititipi kan, asik ya dapat fasilitas, dititipi nih fasilitas. Karena kenapa diberikan? Karena memang pekerjaannya, levelnya perlu diberikan untuk menunjang aktivitasnya. Karena sudah lama-lama bertahun-tahun lupa, enak ya, karena bukan punya sendiri enak. Lama-lama ketika pensiun ya, ketika mau ditarik, kita udah nggak menjabat, mau ditarik itu berat banget sampai ada yang harus berantem itu. Nauzubillah semua. Itu yang pertama ya Bu. Apa yang pertama? Yang pertama apa? Yang keras. 1, 2, 3. Yang pertama? Tidak ada yang. Coba sekarang nih, lihat-lihat nih dalam hati, mana nih ya? Nanti pulang coba cross check. Mana nih ya yang titipan? Yang sekarang kok rasa-rasanya udah menjadi hak milik nih. Ketika itu sudah mulai terjadi, perbanyak istighfar. Agar kita nggak berat nanti ngelepasnya. Apalagi usia kita sudah di atas 40, ada yang di atas 60. Kalau kata Kus Plus tuh ya, di lagunya Andaikan Kau Datang Kembali ya, itu kan ternyata yang pembuatnya Kus Plus itu menciptakan itu bukan lagu tentang cinta-cintaan tuh Bu. Gimana lagunya? Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan, setelah aku jauh berjalan, engkau ku tinggalkan. Itu bukan meninggalkan yang namanya percintaan, kekasih Bu. Spiritnya sebenarnya apa? Itu adalah spiritnya kita itu perjalanan hidup di dunia ini. Jauh nih kita udah berjalan.
Saking jauhnya sudah sampai usia 60 lebih. Engkau ku tinggalkan. Apa yang kita tinggalkan bukan hanya pasangan, tapi apa? Harta benda, ya, rumah, emak, cucu. Aduh, udah ngeliat gini, nini sepuh kan udah cucu deh, anak nomor berapa tuh? Betapa hatiku. Udah gak usah dilanjutin. Nanti dengerin. Itu spiritnya gitu. Coba nanti cari di YouTube, Yon Kuswoyo menceritakan tentang lagu itu. Ketika kita tahu, itu yang pertama ya. Yang kedua, agar kita tidak terlalu melekat terhadap sesuatu. Yang kedua adalah, tidak boleh berlebihan terhadap. Jadi tidak boleh berlebihan dalam mencintai sesuatu. Karena suatu saat sesuatu yang kita cintai bisa jadi menjadi orang dan sesuatu yang paling kita benci. Wah, ini udah banyak buktinya. Tidak boleh membenci sesuatu berlebihan. Karena bisa jadi sesuatu yang kita benci sekarang, tahun depan menjadi sesuatu yang sangat kita cintai. Kalau bahasa hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Ahbib habibaka haunamma asa'an yakuna bagdahidaka yaumamma wa abghid." Artinya, cintailah orang yang kamu cintai itu sekedarnya, karena bisa jadi yang kamu cintai suatu saat akan menjadi seseorang yang kamu cintai. Dan bencilah orang yang kamu benci itu sekedarnya, karena bisa jadi suatu saat dia menjadi orang yang kamu. Ini dalam sosial kemasyarakatan nih, ayo di majelis taklim. Aduh gedek banget dah tuh sama si ibu itu. Aduh. Gedeknya jangan kelewatan, karena bisa jadi dia akan menjadi yang cinta banget sama ibu itu, tiap hari jalan bareng, whatsappan, saling inget. Cintanya juga sebatasnya aja, karena bisa jadi terkadang ada sesuatu aja tuh salah paham, udah langsung. Jadi jangan berlebihan mencintai sesuatu, karena kita tidak tahu hati seseorang. Yang tahu adalah Allah sang pemilik. Yang ketiga, agar kita tidak melekat dan mampu untuk melekatkan diri, melepaskan diri dari sesuatu, berhenti dalam berandai-andai. Pernah dengar nggak kalimatnya? Seandainya, itu lagu ya. Seandainya itu anak jadi jodoh, jadi mantu gua. Aduh, kayaknya seneng banget. Iya, faktanya anak kita udah nikah, terus kita bilang nih, itu kayaknya kalau seandainya jadi jodoh, jadi mantu gua tuh kayaknya indah banget. Seandainya lo nih mas ya nggak jadi pasangan gua, gua udah bahagia banget nih kayaknya.
Apalagi seandainya saya melakukan ini, pasti sekarang nggak menjadi begini. Yuk, apalagi contohnya? Kata suami juga gitu. Ya iya. Kalau lu bisa ngomong kayak gitu, gue juga bisa. Seandainya dulu gue nggak nikah sama lu, gue nggak akan menderita, lebih bahagia. Tiap hari di rumah itu ngelihat lu marah sama mukanya asam. Orang yang ngomong seandainya itu adalah orang-orang yang menolak takdir. Hati-hati loh. Kalau kita tidak bisa mengelola kata seandainya itu dengan baik, kita bisa terpeleset. Dan kata-kata seandainya itu hanya membuka pintu-pintu setan masuk ke dalam diri kita. Dan membuka gerbang penyesalan lebih dalam diri kita. Coba ngomong tuh, kalau ngomong sesuatu tuh, aduh seandainya ya, aduh seandainya kalau begini begitu deh. Yang muncul adalah penyesalan. Betul nggak? Makanya mulai saat ini, kalau yang sering bilang seandainya, dikecilin dulu, diminimalisir. Kalau yang sudah bisa meminimalisir, hilangkan. Yang sudah terjadi udah selesai, Bu. Yang sudah terjadi ya udah biarin aja terjadi, udah selesai. Kita nggak bisa ngubahnya. Bisa nggak kita ngubahnya? Masa lalu itu biarlah jadi masa. Kita nggak bisa ngulangnya kembali. Kalau mikirin ngelihat, aduh enak banget ya punya pasangan si dia tuh, tetangga gue enak, pasangannya romantis, tuh suami istri disuapin, udah umur 50 masih nyuapin, jalan kemana-mana digandeng, enak kali ya punya suami kayak gitu. Suami juga ngelihat enak punya istri tetangga. Ya semuanya ngelihat yang di luar, tapi lupa untuk bersyukur terhadap apa yang dimiliki sekarang. Karenanya udah, yang benar apa? Yang sudah terjadi tutup, hadapi, nikmati, hadapi, hayati, nikmati. Udah, jadikan pelajaran. Semakin kita menolak, semakin menderita. Coba aja deh, semakin menolak apa yang sudah ada terjadi pada diri kita, semakin menderita. Paham? Ini banyak filosofis nih memang. Dalam hadis gini, Bu. Hadisnya lumayan panjang, artinya gini. Berusahalah dengan keras untuk memperoleh apa yang bermanfaat bagimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah, dan janganlah kamu lemah semangat. Dan apabila kamu tertimpa musibah, sesuatu yang tidak kita inginkan, janganlah kita berkata seandainya saya melakukan ini dan itu, niscaya tidak akan menjadi seperti ini. Melainkan katakan Allah telah mentakdirkan, dan apa yang Dia kehendaki dan Dia kerjakan itu akan terjadi. Sebabnya perkataan seandainya itu hanya membuka pintu-pintu. Jadi yang pertama apa? Yang pertama yang keras, nggak ada yang abadi. Yang kedua, nggak berlebihan. Itu kalau ke majelis taklim dandannya juga jangan berlebihan, Bu, biasa-biasa aja. Nanti kesian ustadznya nih, kalau ustadz yang diundang laki-laki.
Kalau saya sih ngelihatnya, saya melihat ibu-ibu di sini adalah orang tua saya. Ibu saya di rumah. Ya. Yang kedua, yang ketiga apa? Jangan berandai. Udah cukup ya, cukup. Masa lalu biar berlalu, yang sudah terjadi sudah terjadi, ambil hikmahnya buat pelajaran. Selesai. Ya. Karena kita nggak tahu apa yang terbaik buat kita. Allah yang Maha tahu. Pasrahkan saja ke Allah. Yakinkan yang terjadi dalam kehidupan kita adalah pemberian yang terbaik dari Allah kepada kita. Yang keempat, yang terakhir, tidak ada kejadian yang sia-sia. Tidak ada kejadian yang sia-sia. Kalau kata guru saya itu, ya terserah Allah mau berbuat apa kepada kita. Kita kan hambanya Allah, terserah Allah mau berbuat apa kepada kita. Tapi yakinlah, semuanya pasti ada hikmahnya, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, setelah ini tinggal kita amalkan tuh. Ya Bu, kita amalkan. Penutup, kalau belajar tentang kemelekatan itu kita ingat peristiwa Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail. Jadi ibu-ibu, setiap dari kita itu sejatinya adalah Ibrahim dalam kehidupan dunia ini. Ya. Setiap kita sejatinya adalah Ibrahim dalam kehidupan kita masing-masing. Harta, kekayaan, anak, pangkat, jabatan itu sesuatu yang pengen kita pegang, pengen kita bawa, bahkan kalau bisa sampai mati. Dengan sekuat tenaga kita tuh. Wajar, tapi ingat, jangan terlalu berlebihan, karena semuanya akan pasti kita tinggalkan. Hakikatnya itu Allah tidak menyuruh Ibrahim, sejatinya ya, Allah tidak menyuruh Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Tapi Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih rasa kepemilikannya terhadap sesuatu yang ia cintai dan sayangi. Siapa? Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk menteladani Nabi Ibrahim dan Ismail, sehingga kita mampu untuk melepaskan sesuatu yang sejatinya melekat kepada diri kita dan sejatinya itu bukan milik kita. Kalaupun yang kita lakukan saat ini, mudah-mudahan itu menjadi amal yang akan membawa kebaikan bagi dunia dan di akhirat, sehingga kita kelak berjumpa dengan Allah di surga. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang menjawab? Siapa yang bertanya dia yang menjawab ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Anak yang bisa menjadi musuh terhadap orang tuanya. Sebetulnya mungkin ini sering kita lihat di dalam berita ya Pak Ustadz, ini banyak terjadi. Nah, ini anak sebetulnya anak yang rajin, mungkin beribadah, cuma terjadi sesuatu dalam konflik atau sebagaimana di dalam keluarga itu, si anak ini menyakitin orang tua dan malah mungkin kita lihat dalam berita itu sampai membunuh orang tua. Itu bagaimana ya Pak Ustadz? Asap yang akan diterima anak itu dan tanggung jawabnya di ya. Itu aja yang saya tanyakan. ya, makasih ya Bu. Karenanya tadi Bu, di satu sisi kita itu bersyukur kita dititipkan anak keturunan. Betul nggak? Ketika di antara banyak ribuan bahkan jutaan wanita di luar sana yang sampai saat ini belum dititipkan keturunan. Oleh karena itu kita perlu menjaga merawat titipan itu. Ya. Jangan cuman udah dapat titipan udah. Lalu bagaimana ketika ada kondisi ketika titipan itu yang disampaikan tadi ada konflik di keluarga, ada masalah sehingga akhirnya dia menjadi anak yang durhaka sampai nauzubillah membunuh orang tuanya. Yang pertama yang perlu kita lakukan introspeksi diri adalah sampai sejauh mana tuh anak-anak itu kita kenalkan dengan agamanya. Sekarang itu dunia sudah semakin bebas ya Bu, akses itu mudah didatang, apalagi ada game online. Boleh jadi ada pengaruhnya tuh. Anak-anak kita sekarang kalau ditanya tentang siapa Tuhannya, Asmaul Husna, siapa nabinya, siapa keluarga nabi, tahu nggak? Anak-anak kita sekarang sudah lancar nggak membaca Al-Quran? Jangan-jangan selama ini kita hanya memberikan materi, tapi kita lupa untuk memberikan bekal spiritual. Akhirnya jangan kaget ketika besar dia menjadi, kok jadi seperti ini? Itu yang pertama kalau dalam peristiwa itu. Sampai sejauh mana itu anak kita didik untuk kenal Allah, kenal Rasulullah. Sehingga dari itu akhirnya mampu menjadi anak yang soleh dan soleha. Bisa jadi anak kita yang sekarang itu menjadi yang seperti ini sekarang. Kita punya andil loh Bapak Ibu. Karenanya nanti bukan hanya anak yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Kita nanti di akhirat juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Bahkan ada dikisahkan tuh kan, sampai-sampai langkah kita ke surganya Allah terhenti karena kenapa? Anak itu menggugat kita di akhirat. Ya Allah tunggu ya Allah. Jangan dulu, aku masih ada perhitungan sama orang tuaku. Kenapa? Aku gak mau sendirian masuk ke dalam neraka. Karena selama ini orang tuaku gak pernah mengajarkan aku dengan sholat, gak pernah mengajarkan aku tentang baca Quran, gak pernah mengajarkan aku, mencontohkan bagaimana berakhlak yang baik, sopan santun yang baik. Mau ngelangkah ditahan. Sebentar malaikat, biarkan anak orang tua selesaikan urusannya. Nauzubillahi min dzalik. Mau seperti itu Bu? Itu ya Bu. Kalau hukumannya mah udah nggak usah dijawab. Kita durhaka kepada orang tua aja terlepas dari keberkahan langit dan bumi, apalagi sampai. Tapi satu yang perlu diingat ya, ampunan Allah itu tetap untuk yakin bahwasanya Allah itu maha mengampuni. Andai kata kita telah berbuat kesalahan dan kita sungguh-sungguh mendekat kepada Allah, yakin insya Allah pintu itu akan dibuka. Sebelum
Ada Bu? Titip pesan dari pengurus Masjid As-Salam Ibu. Kalau punya anak, punya cucu, ajak main ke sini. Terutama Sabtu malam ya, ada binar, ajak main. Kenalkan anak-anak kita dengan masjid. Di As-Salam itu lagi sedang krisis remaja Bu. Pemuda yang punya anak, yang punya cucu, SMA, kampus, ajak ke sini. Insya Allah kita berikan fasilitas nanti agar dia bisa kenal masjidnya, mereka bisa mereka bisa berkreativitas di masjid. Coba Bu lihat Bu, orang tua kita sudah makin sepuh ya. Ini masjid gede, besar. Kalau bukan anak-anak kita Bu, siapa lagi? Masa perlu ekspor atau impor dari negara lain untuk ngurusin masjid? Cukup ya. Oh, Bu Sasi mau bertanya, silakan Bu. Lebih keras Bu, tidak terdengar saya Bu. Ya. Sama dengan? Iya. Apakah al-wahan itu sama dengan penyakit hati? Ya justru tadi dalam hadisnya Allah itu memberikan rasa berani kepada musuh-musuh kita, dan Allah memberikan penyakit di dalam hati kita. Penyakit itu namanya adalah al-wahan. Penyakit hati itu macam-macam ya Bu. Ada sum'ah, ada dengki, hasud, enggak suka melihat orang lain senang, dan senang melihat orang lain. Itu penyakit hati. Ada satu lagi, al-wahan dititipkan. Cinta dunia secara berlebihan, takut mati. Makanya kita lihat banyak kan, maaf ya, orang-orang tua kita yang kita lihat dari usia umur, dari wajahnya sudah tua lah ya, kita anggap sudah senior, tapi masih belum mau ikut majelis taklim. Tapi masih belum mau untuk mendekat kepada Allah dan Rasulullah. Usianya sudah senior tapi perilakunya junior. Gitu ya Bu Sansi. Nah, bagaimana cara untuk menghilangkan penyakit hati itu? Salah satunya tadi 4 langkah itu yang kita pelajari. Selain tadi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah cukup Bu? Baik ibu-ibu sekalian, mari kita akhiri pertemuan kita dengan membaca doa. Semoga pertemuan kita ini menjadi saksi yang akan mengangkat posisi dan derajat kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladzim. Doa Nabi Yunus. La ilaha
Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain abadan. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Duhai Allah, ampuni dan maafkan kesalahan-kesalahan yang kami perbuat selama ini. Ampuni jika selama ini kami sering bermaksiat kepadamu ya Allah. Duhai Allah, ampuni kesalahan mata kami, mulut kami, pendengaran kami, tangan dan kaki kami. Karena mereka kelak akan bersaksi di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami ingin pulang kepadamu. Kami ingin menghadap-Mu dalam keadaan yang suci ya Allah, bersih dari segala dosa dan noda. Maafkan kesalahan kami jikalau selama ini kami belum mampu mendidik anak cucu kami dengan baik ya Allah, sehingga mereka menjadi anak-anak yang durhaka kepada kami dan kepadamu ya Allah. Maafkan dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ya Allah, jadikan sisa-sisa hidup kami sebelum kami berpulang kepadamu menjadi sisa umur yang berkah. Jangan kau lalaikan sehingga membuat kami lupa kepadamu. Karuniakan kepada anak cucu keturunan kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang kelak akan menjadi amal kebaikan kami di hadapan-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Izinkan ketika nanti ajal menjemput kami bisa melafazkan sebuah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ampuni kesalahan kami kepada saudara-saudara kami ya Allah. Semoga kelak persaudaraan yang kami bina, silaturahmi yang kami jaga akan menjadi amal kebaikan di hadapan-Mu kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Bu, kita selesai majelis taklim pada hari ini. Pesan sponsor sedikit ya. Kami ini bagian dari pengurus Masjid As-Salam. Karenanya masjid ini tidak akan bisa seperti ini kalau tidak didukung oleh jamaahnya. Makanya ingatkan, ajak kalau punya anak cucu yang Allah titipkan kelebihan rezeki, nah ayo berinfak di As-Salam. Kita bangun As-Salam, kita jaga As-Salam agar semakin berkah dan menjadi sarana syiar buat umat Islam, sehingga nanti orang akan melihat keindahan Islam itu dari Masjid As-Salam, dari perilaku,
anggota dan pengurus majelis taklim. Majelis taklim di mana-mana bagus. Dan yang lebih bagus dari itu adalah apa, Bu? Mengamalkan apa yang didapat. Nah, jadi saatnya untuk beramal. Karena ilmu tanpa amal bagaikan pohon tidak berbuah. Insya tutup dengan pantun. Pak Topik duduk di sawah, wa ulam nyangkul di atas batu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.